Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi untuk seri mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang studi kasus, ya. Baik, teman-teman sekalian, kita langsung kalau kita cermati dari pengertian studi kasus itu sendiri, ini menurut Nasution tahun 2006, dia mengatakan bahwa bentuk penelitian yang mendalam tentang satu aspek lingkungan sosial termasuk di dalamnya manusia, gitu ya. Jadi studi kasus menurut Nasution ini ya seluruh penelitian yang mendalam tentang aspek-aspek lingkungan sosial di dalamnya termasuk itu adalah manusia itu sendiri. Kemudian Yin di tahun 2003 dia mengatakan bahwa studi kasus adalah satu bentuk penelitian empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Sekali lagi, penelitian empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata yang batas-batas antara fenomena dengan konteks tidak tampak dengan tegas dan multi sumber yang kemudian digunakan. Ini gambaran pengertian dari studi kasus, metode penelitian studi kasus menurut Yin. Kemudian Creswell dia menyebutkan studi kasus itu terjadi atau digunakan ketika peneliti melakukan eksplorasi terhadap entitas atau fenomena tunggal maupun jamak. Sebenarnya nanti kita akan melihat bagaimana kasus yang tidak hanya tunggal, yang kemudian dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh aktivitas, dan pengumpulan detail informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama waktu tertentu. Ini beberapa pengertian atau definisi tentang studi kasus. Jadi sekali lagi beberapa kata kunci di sana adalah penelitian tentang aspek lingkungan sosialnya, artinya fenomena yang ada dalam konteks kehidupan nyata yang diteliti secara empiris, gitu ya, yang bisa jadi kasus itu adalah kasus yang benar-benar tampak ataupun kasus-kasus yang terselubung misalnya. Dan ini kemudian dikuatkan oleh Creswell bahwa penelitian studi kasus ini mengeksplorasi semua hal itu, mencari detail dari informasi-informasi yang menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Oke, sampai di sini soal pengertiannya. Sehingga teman-teman sekalian, penelitian studi kasus itu untuk mengungkapkan kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat di dalam kasus yang diteliti. Jadi mengungkapkan keunikan atau kekhasan gitu ya dari sebuah kasus yang diteliti. Nah, kasus itu sendiri merupakan penyebab dilakukannya penelitian studi kasus. Jadi basisnya pada kasus, gitu ya. Oleh karena itu, tujuan dan fokus utama di dalam penelitian studi kasus adalah ada pada kasus yang menjadi objek dari penelitian. Maka teman-teman dalam konteks penelitian studi kasus itu setidaknya yang pertama menjawab pertanyaan yang sifatnya eksploratoris atau ini berkaitan dengan pertanyaan apa atau what gitu ya. Yang kedua ini menjawab pertanyaan deskriptif yaitu tentang bagaimana kasus itu terjadi. Jadi kalau pertanyaan eksploratorisnya itu apa sih kasus itu gitu ya. Maka pertanyaan deskriptifnya adalah bagaimana muasal kasusnya, bagaimana kasus-kasus itu terjadi, berlangsung, peristiwanya seperti apa. Kemudian yang ketiga, menjawab pertanyaan eksplanatif tentang mengapa terjadi atau why. Kalau tadi bagaimana prosesnya, kemudian yang ketiga di dalam studi kasus itu menjawab tentang pertanyaan mengapa.
atau disebut sebagai pertanyaan eksplanatif. Oke, kita lanjut. Ada 3 model setidaknya di dalam studi kasus. Yang pertama adalah intrinsic case study atau disebut sebagai studi kasus mendalam. Intrinsic case study ini penelitian studi kasus yang dilakukan dengan maksud untuk pertama kali dan terakhir kali meneliti tentang suatu kasus khusus. Contoh misalnya kalau penelitian studi kasus mendalam ini, misalnya ya, ini saya ambil dari beberapa sumber bacaan dan penelitian. Untuk kasus intrinsik case study, misalnya penelitian tentang kemacetan lalu lintas di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ini menunjukkan adanya keterpaduan antara kasus dengan lokasi penelitian. Kasusnya apa? Kemacetan. Lokasinya di mana? Di Malioboro. Itu penelitian dengan kasus mendalam. Yang kedua, ada yang disebut sebagai instrumental case study. Instrumental case study atau penelitian studi kasus instrumental itu adalah penelitian studi kasus yang dilakukan dengan meneliti kasus untuk memberikan pemahaman, memberikan gambaran yang mendalam, atau menjelaskan kembali suatu proses generalisasi. Gitu ya, ini berkaitan dengan instrumental case study. Contoh, kalau di penelitian intrinsic case study tadi, judulnya adalah kemacetan lalu lintas di kawasan Malioboro, Yogyakarta, misalnya, maka di dalam instrumental case study, judul itu bisa berubah menjadi kemacetan lalu lintas di Yogyakarta. Dalam titik 2 studi kasus kawasan Malioboro. Nah, ini menunjukkan adanya penggunaan istilah studi kasus, gitu ya. Jadi sebenarnya yang mau digambarkan itu adalah kemacetan di kemacetan Yogyakarta, tetapi kita ngambil kasusnya di Malioboro. Yang ketiga, ini adalah collective case study. Collective case study atau penelitian studi kasus jamak atau multiple kasus, ini adalah penelitian studi kasus yang menggunakan jumlah kasus yang banyak, lebih dari 1. Kita lihat bagaimana collective case study ini dalam perumusan judulnya misalnya. Oke, contohnya penelitian studi kasus jamak ini adalah kemacetan lalu lintas di Yogyakarta, titik 2, studi kasus kawasan Gejayan dan Malioboro, misalnya ya. Ini menunjukkan adanya kasus yang jamak, yang diteliti bukan hanya di Malioboro, tetapi juga di Gejayan. Ini 3 model dari studi kasus. Kalau kemudian kita rumuskan dalam bagan, teman-teman sekalian, penelitian studi kasus ini sesungguhnya dibedakan di kasus tunggalnya atau single case-nya nanti ya, single case-nya. Kasus sebagai lokus penelitian, tetapi yang kedua kasus sebagai instrumen pembuktian, gitu ya. Jadi kasusnya itu ya, kalau di intrinsic case itu ya kasusnya itu yang diteliti, tetapi kalau di dalam instrumental studinya atau instrumental case-nya, kasus itu sebagai instrumen bahwa Jogja itu lo macet sak jenjane gitu. Nah, di dalam intrinsic case study ini misalnya ada single case. Single case ini bisa jadi tadi judulnya adalah kemacetan lalu lintas di kawasan Malioboro. Gitu ya, single case risetnya. Tapi kemacetan lalu lintas di Malioboro dalam tanda petik kemacetan lalu lintas di Yogyakarta, studi kasus kawasan Malioboro. Ini tadi yang instrumental case-nya. Tapi juga dia bisa menjadi intrinsic case, gitu ya. Nah, tetapi ada multiple case-nya, multiple case risetnya, yaitu kemacetan lalu lintas di Yogyakarta,
studi kasusnya di kawasan Malioboro dan Kejayan misalnya. Oke, kita lanjut teman-teman, alasan kenapa kemudian memilih studi kasus. Yang pertama adalah ada gap, ada jarak antara teori meragukan dalam menjelaskan fenomena. Jadi gap pertama adalah teori yang digunakan itu tidak mencukupi untuk menjelaskan fenomena, gitu ya. Karena dalam prakteknya sesungguhnya realitas sosial itu jauh lebih kompleks daripada teori itu sendiri. Maka dalam konteks ini, karena teori dianggap tidak cukup, gitu ya, dianggap meragukan untuk menjelaskan fenomenanya, maka teori itu kemudian perlu diuji ke empiris. Itu yang pertama. Yang kedua, teori tidak ada untuk menjelaskan fenomena. Ini tidak ada sama sekali nih teori tentang misalnya santet begitu ya. Teori tentang santet, tapi tidak bisa dijelaskan, nggak ada teorinya santet itu. Maka teori itu kemudian perlu dibangun, perlu diciptakan. Kalau tadi yang pertama ada teori tapi meragukan untuk menjelaskan fenomena, misalnya soal kesurupan misalnya. Kan ada teori tentang trans begitu ya. Dalam konteks Jawa misalnya kesurupan. Apakah kemudian teori tentang trans dari barat itu bisa menjelaskan fenomena kesurupan di Indonesia, di Jawa atau tidak? Kalau kemudian meragukan, maka perlu diuji secara empirik. Yang kedua, tidak ada teorinya sama sekali yang mampu menjelaskan fenomena misalnya. Sehingga yang diperlukan kemudian ya membangun teori atau menciptakan teori baru. Contoh misalnya ya soal santet tadi, misalnya tidak ada tuh teori tentang santet misalnya dalam konteks psikologi, maka bikin teori tentang itu. Teliti itu dan kemudian bikin teori tentang itu. Yang ketiga, teori tidak lengkap dalam menjelaskan fenomena. Ada teori tetapi tidak benar-benar mampu secara utuh menjelaskan fenomenanya. Karena itu, teori itu kemudian perlu dimodifikasi, perlu diperkaya agar kemudian mampu menjawab secara utuh fenomena yang dijelaskannya. Dan ini tentu memunculkan keunikannya. Misalnya soal teori kebahagiaan misalnya. Ternyata teori kebahagiaan yang sudah ada gitu ya, itu kemudian belum cukup atau tidak mencukupi untuk menjelaskan fenomena kebahagiaannya orang Jawa misalnya. Ada keunikan sendiri dari fakta empiris atau fenomena itu yang tidak bisa dijelaskan dengan teori-teori sebelumnya. Karena itu kemudian teori itu perlu dimodifikasi, perlu diperkaya. Nah, proses modifikasi dan memperkaya ini kemudian menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan studi kasus maupun pendekatan metode pemodelan. Kita nggak akan bicarakan pemodelan, tetapi yang akan kita ulas di sini nanti adalah metode studi kasus. Maka teman-teman sekalian, pertanyaan penting dari penelitian studi kasus ini setidaknya ada dua pertanyaan penting, yaitu tentang how dan why, bagaimana dan mengapa. Contoh pertanyaan berkaitan dengan bagaimana itu adalah misalnya begini. Bagaimana proses perencanaan gaya Jokowi sewaktu memindahkan pedagang kaki lima misalnya. Ini ketika Pak Jokowi menjadi wali kota di Solo misalnya, proses memindahkan pedagang kaki lima relokasinya itu smooth. Dia lakukan berulang kali, dan kemudian proses relokasinya tidak mengalami protes-protes keras misalnya. Lalu why itu contohnya adalah faktor-faktor apa saja yang kemudian mempengaruhi proses perencanaan tersebut, gitu ya. Ini kalau fenomena tentang pemindahan atau bahasa lainnya sebenarnya penggusuran begitu ya, pemindahan tetapi tidak memunculkan riak-riaknya.
Nah, peneliti ini tidak memiliki kontrol atau kendali terhadap jalannya penelitian. Dalam konteks studi kasus, kita tidak mengontrol penelitian, gitu ya. Contoh misalnya penelitian yang penelitiannya itu mempunyai kontrol itu adalah eksperimen. Studi kasus tidak akan menggunakan model eksperimen, gitu ya. Maka masalah yang kemudian diteliti ini bersifat kontemporer atau masa kini, masih berjalan sampai hari ini, sehingga kasusnya itu betul-betul kemudian bisa kita elaborasi, bisa kita teliti. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana kemudian memahami pendekatan studi kasus dengan metode-metode yang lain, misalnya kalau kuantitatif deduksi ini apakah membawa teori dari lapangan? Iya, karena di metode kuantitatif dia harus firm dulu tentang variabel-variabel yang diteliti, dia menggunakan teori apa secara konseptual, kemudian secara operasional bagaimana. Kalau kualitatif itu tidak perlu kemudian membawa teori ke lapangan. Maka nanti di beberapa metodologi, misalnya fenomenologi, kemudian etnografi misalnya, tidak boleh terkungkung dengan teori. Gitu ya. Tapi di studi kasus bisa menggunakan teori itu ke lapangan dengan catatan bila ada proposisi teoritisnya, gitu ya. Kemudian apakah variabel dibatasi? Kalau di kuantitatif ya, tentu saja. Di kualitatif ini tidak, di studi kasus juga tidak. Sumber datanya multiple, triangulasi. Kalau di kuantitatif ya sebenarnya homogen gitu ya. Homogen ya jumlahnya sesuai dengan sampelnya misalnya. Tapi kalau di kualitatif dan studi kasus dia harus menggunakan triangulasi. Bagaimana model triangulasinya nanti kita ulas di belakang. Kemudian metode generalisasi, apakah penelitian itu melakukan generalisasi misalnya kalau di kuantitatif ya generalisasinya statistik, maka iya. Di kualitatif itu tidak, tapi hasilnya kemudian teori lokal. Kalau kemudian di studi kasus itu bisa iya untuk generalisasi analisisnya. Gitu ya, itu proses pembedaan antara kuantitatif, kualitatif induksi seperti halnya fenomenologi dan etnografi, dan secara khusus kemudian dibandingkan dengan studi kasus. Meskipun studi kasus itu sendiri adalah bagian dari pendekatan metodologi kualitatif. Oke. Nah, tadi misalnya dalam studi kasus pertanyaan pentingnya itu berupa pertanyaan how dan why. Kita kasih contoh misalnya berkaitan dengan konteks psikologisnya. Jadi di depan kita bicarakan kasus fenomena sosialnya, begitu ya. Tetapi misalnya dalam konteks psikologi kita bisa bicarakan bagaimana dinamika psikologis perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Itu dinamika psikologisnya. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang kemudian berpengaruh terhadap dinamika psikologis perempuan korban kekerasan rumah tangga. Jadi kata kunci how dan why ini melekat pada jenis pertanyaan penelitian studi kasus. Nah, sub pertanyaannya untuk kemudian memandu peneliti dalam melakukan penelitian studi kasus itu bisa apa saja gitu ya. Jadi apa yang terjadi, gitu. Kemudian siapa yang terlibat di dalam respon terhadap peristiwa itu. Kalau apa yang terjadi, berarti kita akan menjawab tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan, gitu ya. Kemudian siapa yang terlibat di dalam respon terhadap suatu peristiwa tersebut, tentu saja misalnya yang terlibat di sana perempuan itu sendiri, kemudian kalau berkeluarga ya kemungkinan suami, yang terlibat di sana anak, orang tua, dan seterusnya. Itu bisa kita cek. Kemudian tema respon apa yang muncul selama proses atau pengambilan data mengikuti peristiwa-peristiwa semacam itu. Apa yang muncul? Tema-tema apa yang muncul?
misalnya bentuk kekerasan fisiknya, kekerasan psikologisnya, kekerasan ekonominya, begitu ya. Kalau psikologis misalnya adalah apa misalnya ya kecemasannya, ketakutannya dan sebagainya. Itu tema-tema yang kemungkinan muncul dari sana. Kemudian konstruksi teori apa yang dapat membantu kita untuk memahami respon apa namanya dalam konteks kampus. Artinya teori apa yang bisa menjelaskan itu. Teori-teori tentang kekerasan itu bisa juga kita pakai di sana misalnya. Kemudian konstruksi unik apa dari kasus ini? Apa yang menarik dari kasus ini ketika dibandingkan dengan kasus-kasus serupa yang sudah diteliti di dalam konteks kebudayaan yang berbeda misalnya. Gitu ya. Itu formulasi pertanyaan penelitiannya. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya prosedural itu bisa jadi yang kemudian kita teliti adalah bagaimana suatu kasus dan peristiwa tersebut digambarkan. Ini tentu saja mendeskripsikan kasusnya. Contoh misalnya kalau berkaitan dengan dinamika psikologis perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga misalnya, kita bisa membaca sekuennya. Bagaimana relasi suami istri, keluarga itu sebelum kasus-kasus kekerasannya. Gitu ya. Kemudian proses atau gambaran kekerasannya itu bagaimana? Apa yang terjadi selama proses kekerasan dalam rumah tangga itu misalnya. Pasca itu kemudian bagaimana? Dampak terhadap apa namanya psikologisnya penyintas bagaimana? Jadi peristiwanya kemudian dijabarkan secara menyeluruh. Kemudian teman-teman sekalian, tema apa yang kemudian muncul gitu ya. Ini tema-tema, ini analisis kasus, analisis materi kasusnya. Kasusnya apa saja, yang muncul apa saja ketika kita ngambil wawancaranya misalnya. Kemudian bagaimana peneliti menginterpretasikan tema-tema dalam teori sosial dan psikologi yang lebih luas. Artinya ini pelajaran apa yang bisa dipelajari dari kasus-kasus tersebut. Yaitu bagian dari cara merumuskan pertanyaan penelitian studi kasus. Prosedurnya bagaimana? Kita lihat, ini ada desain penelitian, kemudian analisisnya gitu ya. Yang pertama yang kemudian perlu dilihat adalah kita harus memilih kasusnya itu apa dulu. Gitu ya. Ketika kemudian kasusnya sudah ditetapkan, maka desain pengumpulan datanya bagaimana? Oke, kita pakai wawancara, pengamatan, dokumen, dan seterusnya. Dari pilihan kasus, kemudian dihubungkan dengan desain pengumpulan data, bisa jadi kita menemukan kasus 1, kasus 2, kasus 3. Nah, ketika ditemukan ini dalam proses wawancara, pengamatan, dan atau observasi misalnya ya, ketika muncul kasus, tulis laporan kasusnya. Ketika ternyata wawancara berikutnya muncul kasus yang baru, tulis lagi. Muncul lagi kasus yang baru, tulis lagi. Nah, ketika kasus-kasus itu kemudian diperoleh gitu ya, ada kumpulan kasus sekian, maka tarik konklusi lintas kasus. Kasus 1, kasus 2, kasus 3 ini dari laporan-laporan yang sudah disusun gitu ya, maka tarik kesimpulannya. Ketika kesimpulannya sudah terbangun, modifikasi perilakunya seperti apa? Kemudian implikasi kebijakannya bagaimana? Lalu kita bisa menulis laporan lintas kasusnya misalnya. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, ada 6 bentuk setidaknya pengumpulan data di dalam penelitian studi kasus. Tadi yang memang yang sering digunakan itu adalah wawancara mendalam, kemudian observasi, maupun studi dokumen, begitu ya. Tetapi setidaknya apa yang disampaikan oleh Yin ada 6 bentuk. Yang pertama berkaitan dengan dokumentasi, ini tentu berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh subjek penelitian. Baik itu surat, gitu ya, memorandum, agenda, peristiwa, catatan harian, dan sebagainya. Yang kedua, ini bisa jadi rekaman arsip yang terdiri misalnya rekaman berupa audio, visual, atau kemudian daftar nama-nama gitu ya, itu bisa kita gunakan. Yang ketiga, ini wawancara, ini biasanya yang sering dipakai
itu adalah wawancara bertipe open-ended. Jadi wawancara yang sifatnya tidak terlalu terstruktur misalnya. Yang keempat, ini ada observasi langsung, kemudian ada observasi partisipan gitu ya. Kemudian yang keenam ada perangkat fisik atau kultural, yaitu baik berkaitan dengan peralatan, teknologinya, atau instrumen dari pekerjaan-pekerjaan seninya. Oke, sampai di sini teman-teman, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Nanti kita akan lanjutkan, masih berkaitan dengan studi kasus gitu ya, tentang bagaimana proses-proses analisisnya sampai kemudian proses penyusunan laporannya. Saya kira itu teman-teman, silahkan dicermati, dan jika ada pertanyaan, kemudian silahkan ditanyakan di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Kita akan sambung di video kedua, masih berkaitan dengan studi kasus.